Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali di masjid ini. Tentunya alhamdulillah, sebagaimana yang diumumkan, pada malam hari ini kita bahas fikih puasa, yaitu untuk menyambut bulan Ramadan. Di sebentar lagi tentunya akan kita masuki. Tentunya kita sebagai seorang muslim sangat dianjurkan untuk berilmu sebelum beramal. Apalagi ini adalah hanya sekali setahun. Kemungkinan besar kita lupa fikih yang terkait dengannya. Karena ini hanya berulang sekali sebulan dalam 12 bulan. Dan keutamaan puasa di bulan Ramadan dimaklumi bersama. Hampir setiap penceramah malam pertama atau malam kedua di bulan Ramadan akan menyampaikannya. Mungkin kita tidak terlalu ke situ karena Bapak saja bilang saking seringnya sampai dihafal. Yang paling penting adalah kita mulai dari pembahasan hukum berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana kita akan mulai dari hukum puasa Ramadan itu sendiri. Tahun keberapa disyariatkan. Kemudian kita akan membahas sebelum masuk bulan Ramadan apa yang kita lakukan. Setelah masuk bulan Ramadan kita akan bahas sahur, berbuka. Setelah itu kita akan bahas pembatal dari pembatal puasa di bulan Ramadan. Nanti kalau cukup waktu kita akan bahas di pertemuan-pertemuan nanti akan datang. Golongan yang boleh berpuasa dan boleh untuk tidak berpuasa. Demikian pula golongan yang tidak boleh sama sekali berpuasa. Ini hal-hal yang kita akan singgung nanti. Kita mulai dari hukum puasa di bulan Ramadan. Tidak ada silang pendapat di kalangan fikih madhab 4 bahwa berpuasa di bulan Ramadan wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah berusia balik, mukim, sehat. Ini ketentuan wajib. Puasa Ramadan itu diwajibkan terhadap setiap muslim dan muslimah yang sudah berusia balik. Adapun sebelum usia balik belum wajib. Kita perintahkan anak-anak kita untuk berpuasa sebelum balik bukan karena wajib, tapi untuk melatih mereka terbiasa dengan berpuasa. Balik usianya, mukim tidak lagi sabar. Karena musafir boleh untuk tidak berpuasa saat dia musafir. Sehat mengeluarkan yang sakit. Orang sakit boleh baginya untuk tidak berpuasa. Dan kewajiban ini diwajibkan oleh Quran, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Quran kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Karena puasa di bulan Ramadan ini tidak wajib dari awal kenabian. Nabi hanya berpuasa 9 tahun Ramadan. Kalau puasa Asyura, iya. Tapi puasa Ramadan, Nabi hanya berpuasa 9 tahun. Karena ini puasa Ramadan diwajibkan tahun kedua Hijriah. Turun ayat tadi di bulan Sya'ban. Dan masuk Ramadan, Nabi berpuasa bersama para sahabat. Berdalil dengan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Juga turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa saja di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan itu masuk, maka hendaklah dia berpuasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan buniyal Islam ala khamsi. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaum Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. 2 kalimat syahadat. Bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berhaji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ini dalil Quran, hadis yang menunjukkan puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah, oleh Rasul, dan kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Dan pembahasan terkait dengan puasa ini, karena dia adalah wajib dan rukun Islam, maka mengilmuinya wajib juga. Dan kewajiban mengilmui hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib ain, bukan wajib kifayah. Beda dengan hukum mempelajari sholat jenazah, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menguburkan jenazah. Ini fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, gugur kewajiban kita. Tapi puasa di bulan Ramadan, hukum mempelajarinya wajib ain. Setiap dari kita wajib tahu. Minimal terkait dengan sebelum memasuki Ramadan, tentang sahur, tentang buka, dan pembatal puasa. Ini saja. Dia minimal ini harus kita tahu. Dalam masalah hukum seputar puasa. Pembahasan pertama sebelum masuk bulan Ramadan. Hal penting, bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Ini hal terpenting. Dimaklumi alhamdulillah, agama kita ini agama yang mudah dalam seluruh pensyariatan. Tidak ada sama sekali kesulitan. Termasuk dalam menentukan awal bulan Ramadan. Disepakati oleh para ulama 2 cara dalam menentukan awal bulan Ramadan. Cara pertama, melihat bulan Ramadan. Ini biasa kita lakukan di malam
Keberapa? Malam 30 Sya'ban, tanggal 29. Misalnya hari ini tanggal 29. Maka tadi kita melakukan ru'yatul hilal. Melihat bulan. Cara ini, cara yang pertama dan cara yang utama. Yang ditunjukkan oleh Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada firman Allah, "Faman syahida minkumus syahr falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, melihat, maka hendaklah dia berpuasa. Kalau ada bulan dilihat oleh banyak kaum muslimin, wajib kita berpuasa. Sepakat para ulama. Atau dilihat oleh 2 orang muslim, wajib kita berpuasa. Atau 1 orang muslim adil, wajib kita berpuasa. Yang penting dilihat. Karena Allah kata, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa di antara kalian, minkum, bukan seluruh kalian. Siapa di antara kalian yang melihat bulan, hendaklah dia berpuasa. Dan ini didukung juga oleh hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Itu nanti di awal Ramadan. Kita berpuasa karena melihat bulan. Nanti keluar dari Ramadan, berfitri dengan melihat bulan. Melihat bulan Syawal. Diatur awal dan akhir. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau juga bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihat bulan, berpuasalah. Apabila kalian melihat juga bulan, berbukalah, berfitrilah. Awalnya lihat Ramadan, berpuasa. Akhirnya lihat Syawal, berbuka. Kita berfitri. Ini cara pertama. Dan tidak ada perselisihan dalam menggunakan cara ini. Ru'yatul hilal. Tidak ada perselisihan. Kapan berselisih? Ya, orang belakang yang lebih mengutamakan hisab. Yang nanti kita akan bahas tentunya hukum menggunakan hisab. Kita cara syar'i saja dulu. Yang ada ayat, ada hadis, supaya kita tidak berselisih. Iya, karena kan saya yakin saya dan jemaah sekalian semua percaya Quran, semua percaya Nabi. Karena Quran tidak akan pernah salah, Nabi tidak akan pernah dusta. Ini cara pertama, fikih Imam 4, tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Ini cara pertama. Langsung dikatakan oleh Quran, langsung dikatakan oleh Nabi. Wahyu. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kedua, kalau tidak bisa kita melihat hilal, kita genapkan Sya'ban. Inilah fungsinya kenapa kita lihat di malam 30. Karena kalau 30 pasti besok puasa. Kita lihatnya di tanggal 29. Malam 30. Bukan tanggal 30 malam 31. Enggak. Kenapa? Karena bulan dalam Islam tidak ada 31. Bulan dalam Islam kata Nabi, pakai tangan Nabi. Asyahru hakada. Wahakada. Wahakada. Pakai tangan. Karena Nabi menjelaskan syariat ini jelas. Bulan itu segini. Segini dan segini. Berapa itu? 29.
Makanya lihat di malam 29, lihat di malam 30. Jangan 30 kita lihat malam 31. Otomatis bulan akan ada. Lihatnya itu adalah tanggal 29, malam 30. Karena bulan itu segini, segini, segini. 29. Kapan kita genapkan 30? Cara kedua. Cara kedua, genapkan Sya'ban 30. Ramadan, genapkan Ramadan 30. Genapkan. Cara ini tentunya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Berpuasalah karena melihat bulan, berfitrilah nanti karena melihat bulan. Tapi kalau mendung atas kalian, kan tidak boleh tidak, pasti ada mendung dimanapun itu. Jika mendung, sempurnanya syariat. Sampai mendungnya disebut, kalau memang itu dibutuhkan. Jika mendung atas kalian, di ufuk barat, berawan. Ya kan, di barat kita lihat. Yang pergi lihat di ufuk timur. Tidak ada bulan. Iya. Jika mendung di atas kalian, ada mendung, awan. Apa jalan keluarnya? Fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Sempurnakan jumlah Sya'ban 30. Langsung saja. Kalau kita tidak lihat, ya sudah. Itu takdir namanya. Sempurnakan Sya'ban 30. Itu jalan keluar. Iya. Sempurnakan Sya'ban 30. Ini dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar, karena bukan seorang yang menukil ini, Nabi SAW katakan, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'firu fa in gumma 'alaikum faqdirulah. Apabila kalian melihat bulan, berpuasalah. Apabila kalian melihat bulan, berfitrilah. Tapi kalau tertutup atas kalian, maka faqdirulah, sempurnakanlah bilangan. Maka ini dianggap cara kedua. Bahkan dalam hadits riwayat Imam Muslim dikatakan, wa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'tiru fa in ugmi 'alaikum fa'addu 30. Berpuasalah karena melihat bulan, berfitrilah karena melihat bulan. Kalau ditutup atas kalian, maka addu, hitunglah menjadi 30. Hitunglah menjadi 30. Ini cara kedua. Sana ada cara ketiga. Cara ketiga tidak disinggung oleh Nabi. Tidak disinggung oleh Quran. Dengan cara hisab. Dengan cara hisab. Ini tidak ada dalil Quran. Tidak ada dalil sunnah. Karena Quran tentang Ramadan hanya tadi. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini ayat tentang Ramadan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua hanya menerangkan dua cara. Cara ketiga, hisab. Cara ketiga adalah kita menggunakan hisab. Apakah cara ini boleh kita bersandar padanya atau
tidak boleh? Jawabannya, iya, tergantung. Kita bersandar penuh kepada hisab, atau kita jadikan hisab itu hanya pendukung. Yang menjadi utama adalah lihat bulan. Tergantung. Sama dengan waktu sepanjang masa ini, waktu sholat. Kalau kita hanya menjadikan pendukung saja untuk menentukan masuknya waktu sholat, tidak ada masalah. Tapi kalau kita jadikan utama, tidak. Karena matahari itu terbit dan terbenam, itu berubah. Berubah. Sementara hadis terkait dengan waktu sholat, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bayangan dan matahari, bukan hisab. Menggunakan matahari di waktu sholat 5 waktu. Iya, tidak pakai hisab. Tapi hisab bolehlah dijadikan pendukung, bukan pondasi. Sama dengan masalah Ramadan. Sama dengan pembahasan masalah Ramadan. Hisab, kalau jadi pendukung boleh. Pokok, lihat bulan. Penanggalan kalau kita letakkan dari awal tahun, tidak ada masalah. Tapi untuk menentukan ini tanggal 1, masih kembali ke bulan. Masih kembali ke bulan. Kenapa bisa? Apa alasannya? Alasan pertama, karena Nabi hanya menentukan 2 cara. Tidak ada cara ketiga. Terus juga Syekh bin Baz, ulama sekarang yang paham adanya hisab. Hisab itu yang menghitungnya manusia. Bisa salah, bisa benar. Dipastikan itu. Sementara kehendaknya kita ini tidak berdiri sendiri. Kehendaknya kita ini di bawah kehendaknya Allah. Ilmunya kita ini di bawah ilmunya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak, berkeinginan kecuali apa yang dikehendaki dan apa yang diinginkan oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Iya. Artinya, tidak boleh kita jadikan hitungan kita sebagai sandaran mutlak. Tidak. Kita jadikan hisabnya kita, akalnya kita itu ikut ke syariat. Jangan sebaliknya. Harus syariat ikut ke kita. Ini masalah. Kenapa kita berselisih setiap tahun? Karena orang jadikan hisab dasar, akal. Kita buang Quran. Kita buang hadits. Berselisih. Setiap tahun kita berkelahi. Kita beda terus puasa. Muhammadiyah hari ini, pemerintah besok. Iya. Kan ini masalah. Masalah tadi mana? Kenapa bisa kita berselisih terus ini? Terus terang karena kita ini sebenarnya tidak mengamalkan Quran. Karena kalau kita amalkan Quran, selesai masalah tak. Kita tidak berselisih. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah. Apa kata Allah dalam bulan Ramadan? Kembalikan kepada Rasul terkait dengan Ramadan. Supaya kan kita sepakat. Memangnya pemerintah sama Muhammadiyah beda Rasul? Kan sama aja Rasul, tak? Kenapa kita berkelahi terus? Atau kita beda Rasul? Ini masalah kita ini. Beda? Kalau sudah ormas, Pak, kita berbicara anggaran dasar ormas. Masalah kita, Pak. Iya. Tapi kalau aturan ormas tak apa, Pak? Quran, hadis. Selesai cerita.
Kan yang bikin masalah ini adalah kita masih berpegang dengan pendapat. Itulah. Ya saya tidak mau bilang itu Pak, kita aja. Sama Bapak tadi yang bilang, saya cuma mendukung. Iya, ini kan masalah kita Pak. Dan perlu kita ketahui bahwa Syekh bin Baz dalam fatwa Lajnah Daimah, intinya adalah ini hisab manusia yang menghitung. Bisa salah, bisa benar. Siapa yang bisa terbitkan bulan kalau Allah tahan? Siapa yang bisa terbitkan itu bulan jika Allah tahan menjadi genap 30? Siapa yang bisa? Kan tidak ada yang bisa. Sementara kita sudah hisab. Intinya adalah yang hisab manusia. Sementara yang menyuruh lihat bulan Allah. Yang menyuruh lihat bulan Rasul. Iya. Ini yang harus kita pahami. Dan jika berselisih antara hisab dan ru'yat, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan sebenarnya kalau tidak saling cocok, satu berpegang dengan hisab, satunya ru'yat, apa yang kita punya penguasa. Hukumnya pemerintah mengangkat perselisihan. Itu sebenarnya lebih cocok. Makanya fatwa dari para ulama Islam, jika ada khilaf, maka dengarlah perkataan pemerintah kalian di negeri itu. Apa mereka bilang? Karena keputusan pemerintah mengangkat perselisihan. Dan kalau salah, kan mereka menanggung. Kita tidak tanggung. Kalau benar, kita dapat pahala, mereka dapat pahala. Apalagi pemerintah dalam melakukan usaha ru'yatul hilal. Sebenarnya selesai masalah ini. Kalau kita sepakat semua presiden adalah, misalnya tahun ini adalah Pak Prabowo, selesai masalah. Apa kata Bapak? Selesai masalah tadi. Kita akan puasa sama, Id sama. Lebaran tak satu hari. Sama. Idul Fitri tak sama, Idul Kurban tak sama juga. Kalau kita ikut pemerintah, tidak ada satu orang kelompoknya mau potong hari ini, besok kelompok yang lain baru potong. Karena besok Id. Tidak ada Id hari ini. Di masjid ini jadinya 2 kali Id. Kenapa? Ada Id pemerintah, ada Id Muhammadiyah. Tidak ada begitu Pak. Kalau kita memang ikut keputusan pemerintah. Dan tidak salah kita ikut keputusan pemerintah. Karena dialah yang ketiga yang disebutkan setelah Rasul. Wa ati'ullah wa ati'ur Rasul. Terus wa ulil amri minkum. Saya kira kita hafal semua itu ayat. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Dipanggil di awal Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau memang ada keimanan tak, Rasul tak sama, Nabi tak sama. Iya, kitab yang kita pegang sama-sama Quran. Ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah. Wa ati'ur Rasul, dan taati Rasul. Diulangi kata ati'unya. Wa ulil amri. Tidak diulangi ati'u ulil amri. Karena mentaati Rasul. Taat pemerintah, kita taat Rasul. Tidak pakai ati'u, tidak diulang. Karena Nabi katakan, man atau amiri fakoda atau ani. Siapa yang taat pemerintah, maka dia telah taat kepada. Karena ini mengangkat khilaf, mengangkat perselisihan. Kalau kita di bawah ini tidak ketemu, saya berdebat kuat, saya bertahan, saya ru'yat, Pak. Kemudian kita bertahan, saya hisab. Begini saja. Kalau memang kamu meyakini itu yang kuat, saya juga tidak bisa dipindah ini. Kan ini masalahnya Quran, hadis. Saya pegang. Kalau begitu begini saja. Kalau tidak ada yang mau saling mengalah, pemerintah kapan? Puas. Pemerintah kapan? Lebaran. Itu saja. Lebih bagus. Lebih bagus. Karena kalau kita bertahan di hisab, sekali lagi, orang yang pakai hisab pasti sedikit ada keraguan di dalam. Karena secara akal kita pasti bisa salah.
Sementara secara syar'i, da'ma yaribu, tinggalkan yang meragukan. Setiap saya berdebat dengan orang hisab, saya tidak bisa dipindah ini keyakinanku, gunung ini. Karena dalil saya punya Quran. Dalil saya punya hadis. Dan dalam masalah ini Pak, saya tulis buku. Saya punya buku. Semua tentang puasa Ramadan. Saya ada buku. Cuma tidak bagus dibaca kita di sini karena kita hanya berapa kali pertemuan ini. Saya ada buku semua tentang bulan Ramadan. Semua. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Artinya kita masalah dalil itu kan kita lebih bagus. Kalau dalam buku maksudnya harus kita ilmiah. Kalau kita bercerita seperti yang Bapak tadi bilang, ya ini ormas Pak. Tidak ketemu kita. Karena kita beda. Beda yang menjadi landas. Intinya saya cuma mau bilang sama kita, inilah dua cara Nabi, kemudian cara ketiga hisab. Dan kita berbicara hisab yang meletakkannya manusia. Mereka hanya perkiraan kan Pak. Lihat saja orang perkirakan cuaca. Dia bilang hujan, itu kan sama hisab juga itu. Itu kan pakai ilmu. Ilmunya sama yang dipakai. Ilmu yang sama dipakai. Apakah pasti? Belum tentu pasti. Ya, kalau Allah tahan, tidak ada yang bisa turunkan hujan. Jika Allah kasih turun, tidak ada yang bisa tahan. Tidak ada yang bisa tahan. Ini masalah ini. Bersamaan dengan itu kita tetap kembali kepada keputusan pemerintah jika kita berselisih dan kita tidak ketemu. Jika kita berselisih dan kita tidak ketemu pendapat di dalam masalah ini. Kalau pemerintah umumkan besok belum puasa, hilal tidak kelihatan, sudah kita sama-sama puasa lusa. Nah karena juga bulan itu kalau Nabi kan bilang kalau tertutup tidak bisa dilihat, masa kita kira-kira ke sekian derajat? Ya kalau tidak dilihat ya sudah tidak dilihat. Kalau mendung sempurnakan Sya'ban 30. Selesai. Ini kita lapang dada karena Nabi bilang. Karena Nabi SAW mengatakannya seperti itu. Ini mungkin malam ini ya. Segitu dulu. Masalah berikutnya, jika satu negeri yang melihat negeri lain belum. Ini juga kadang menjadi bahan ejekan kadang ini. Ketika hisab bertepatan dengan Saudi, tuh pemerintah salah. Buktinya kami benar dengan Saudi. Tapi kadang kalau Saudi menyelisihinya, dia diam-diam aja lagi. Itu masalah lagi. Jadi intinya apa? Ini masalah. Masalah apa ya? Ini masalah. Apa ini? Hawa nafsu ini Pak. Karena kita ambil Saudi kalau tepat. Kalau tidak tepat, kita tidak ambil juga. Jadi kita malah mencela pemerintah gara-gara menyelisih Saudi. Nah sekarang sebenarnya, nanti kita akan bicarakan saja mungkin nanti. Apakah sebuah negara, kalau sudah melihat hilal, semua negara di dunia ini wajib berpuasa? Atau mereka melihat masing-masing di negerinya? Nah ini agak panjang sedikit. Tadi sampai waktu 14 Pak ya. Tidak cukup ini ya. Tidak bisa ini. Baik, kita masuk di tanya jawab. Alhamdulillah. Jangan dulu bertanya pembatal puasa. Belum. Ini kita baru hukum berpuasa ini. Terlalu cepat kita bertanya itu. Nah, kita buka, siapa yang mau bertanya silakan. Ya, baik, syukur Ustaz, alhamdulillah. Dan pada para jamaah jika segera sama dan sudah kita penetapan Ramadan ini. Jangan pakai hari. Silakan Pak kalau ada mau. Sebenarnya kami juga ingin mempertanyakan dari Ustaz, tapi sudah terjawab. Kenapa saya itu antara satu dengan lain sudah terjawab pada penjelasan Ustaz tadi. Silakan kepada jamaah dari mau dipersilakan Pak. Iya.
Nggak ada Ya, itu. itu jelas Ustaz, silakan ditambahkan saja. Baik. Alhamdulillah. Ternyata cukup jelas, Pak. Atau kita tertekan ini? Tidak, Ji. Alhamdulillah. Oh, baik. Kan sama aja Nabi tata. Itu mantap itu, Pak. Baik. Berikutnya, berarti kita tidak ada pertanyaan. Sekarang masuk di bagaimana jika ada satu negeri melihat, negeri lain tidak lihat. Apa kita ikut negeri sana atau tidak? Untuk masalah ini, Pak, kita tahu bahwa memang ini ada khilaf. Apakah kalau sebuah negeri lihat bulan, seluruh dunia ini wajib berpuasa? Atau kita lihat di negeri kita masing-masing? Ini dibangun di atas dasar apakah matlak terbitnya bulan itu berbeda-beda dalam sebuah negeri dengan negeri yang lain atau sama? Itu permasalahan utamanya. Tapi ini yang meneliti perbedaan dan kesamaan itu orang-orang astronot, yang astronom ya, yang mempelajari tentang itu. Kan mereka mempelajari satu garis khatulistiwa akan sama, beda garis berbeda. Itu mereka. Kalau itu enggak semua orang punya ilmu di situ. Maka dalam masalah ini kita lebih condong melihat hadis saja. Pertama, Quran. Kedua, hadis. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa di antara kalian melihat bulan, puasa. Di sini, di negeri manapun. Kalau negeri itu lihat, puasa. Negeri sana tidak lihat, tidak puasa. Karena kan belum lihat. Demikian pula Nabi SAW katakan tadi, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Dan qadarullah ada terjadi di masa sahabat. Dan ini adalah kejadian yang sangat bagus yang kita ikuti. Ada kejadian di masa sahabat dalam riwayat Imam Muslim, kita nanti bisa buka 1087 dalam riwayat Imam Muslim. Supaya masalah ini terang. Bahwa Ummul Fadl Ibn Al-Harith mengutus seorang tabi'in yang bernama Quraib. Ini kisah panjang. Ke Muawiyah di negeri Syam. Di negeri Syam. Beliau ke Syam dan di sana masuk bulan Ramadan. Malam Jumat. Malam Jumat. Berpuasalah beliau di negeri Syam. Waktu itu pemerintahannya Muawiyah. Karena beliau berpusat pemerintahannya di Syam. Terus dia kembalilah dari Syam, ini Quraib. Kembali dari Syam ke Madinah. Yang waktu itu di Madinah ada Ibn Abbas. Di akhir bulan. Di akhir Ramadan. Berceritalah. Kan dulu kan tidak ada telepon, Pak. Lama itu sampai berita. Sekarang saja kita tahu ini dimanapun dunia, kita langsung tahu puasanya kapan. Ibn Abbas bertanya kepada Quraisy terkait dengan kapan mereka lihat hilal, kapan mereka mulai puasa. Kata Quraisy, ra'ainahu lailatul jum'ah. Kami melihat malam Jumat. Kata Ibn Abbas memastikan anta ra'aita? Fakultu na'am wa ra'ahu nas. Ya, saya lihat dan manusia di negeri Syam melihatnya. Wasoma Muawiyah. Mereka puasa karena melihat bulan di negeri Syam. Muawiyah juga berpuasa. Faqala, kata Ibn Abbas, lakin ra'ainahu lailatas sabti. Akan tetapi kami lihatnya malam Sabtu.
Ini Ibn Abbas. Kami lihat malam Sabtu. Di sana lihat malam Jumat. Dia puasa duluan, hari Jumat berarti kan. Yang di Madinah, penduduk Madinah lihatnya Sabtu. Malam Sabtu. Berarti dia puasa Sabtu. Iya. Itu katanya. Fala nazalu nasumu hatta nukmila thalathin. Au naroh. Maka kami akan terus berpuasa. Sampai kami akan menggenapkan 30 atau kami kembali lihat hilal. Lihat kata Ibn Abbas. Pilihan kami ini bukan ikut syam. Tapi kami akan berpuasa 30 atau kami lihat bulan. Kalau kami lihat bulan sudah kami puasa 29. Kalau tidak ya kami akan puasa sampai 30. Ini kisah dalam riwayat Imam Muslim. Ditanya oleh Quraisy dan ini yang menjadi pokok. Awala taktafi biru'yati Muawiyah wa siyami? Tidakkah kamu cukup dengan lihatnya Muawiyah dan puasanya Muawiyah di Syam? Di negeri Syam waktu itu Muawiyah di Damaskus, Pak, Suriah. Iya. Apa kamu tidak cukup dengan dia? Negeri sana, penduduk Madinah, ikut saja dia. Apa kata Ibn Abbas? La. Hakada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Seperti inilah Rasul kita perintahkan. Orang sana puasa karena lihat bulan. Kita di sini juga puasa karena lihat bulan. Mereka lihat malam Jumat, ya mereka puasa Jumat. Kami di Madinah lihatnya malam Sabtu, ya kami puasa Sabtu. Ini kalau perbedaan penglihatan bulan. Jadi ini saya rasa nanti tidak perlu juga dipermasalahkan. Kalau orang Indonesia mendung, ternyata pengumuman karena Madinah waktunya akan 5 jam kemudian mengumumkan dia lihat, apa kita puasa dengan penglihatan mereka? Tidak. Kan itu yang dilakukan oleh sahabat. Jadi kan kita sudah lihat duluan, Pak. Ternyata kita tidak lihat. Karena kita lebih duluan. Lebih duluan. Malamnya daripada mereka. Jadi kalau kita tidak lihat mendung, pemerintah bilang tidak lihat. Sudah. Begitulah Nabi bilang, suruh katanya. Begitulah Nabi perintah. Mungkin jelas ini? Iya. Jadi belum tidak ikut lihatnya penduduk Syam. Belum ikut lihatnya penduduk siapa? Madinah. Dan belum tambahkan. Ketika dikatakan oleh Quraisy, kamu tidak ikut mereka? Tidak. Seperti inilah Nabi suruh. Seperti ini yang Nabi suruh. Puasa lihat bulan. Berbuka lihat bulan. Wah ini enak. Karena kita berdiskusi karena apa? Hadis. Akhirnya Quraisy bilang, ya sudah. Berarti sudah tepat sesuai dengan hadis Nabi. Tidak ada lagi perdebatan. Tidak ada lagi perdebatan. Karena ini di generasi terbaik, dalil lebih depan daripada akal. Akal ikut di belakang. Akal ikut di belakang. Ini masalah yang terakhir. Jadi saya kira kita tidak perlu berdebat lagi nanti. Jika negeri lain lihat. Ya, jika negeri lain lihat sementara negeri kita belum lihat. Kita ikut yang tidak melihat atau melihat negeri kita. Negeri kita. Wallahualam, alhamdulillah. Ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Nanti insya Allah kita lanjut lagi. Masih ada sedikit ini pembahasan sebelum masuk bulan Ramadan. Bagaimana kalau tidak lihat mendung? Berarti besok hari meragukan. Apakah boleh kita berpuasa untuk hati-hati? Nah, ini nanti kita akan ambil di pertemuan kita akan datang. Alhamdulillah kami cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.